Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rusmawati, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam semester 2 kelas D. Ingin mempresentasikan tentang bimbingan dan konseling Islam terhadap penyandang tunarungu pada konsep konseling pendidikan siswa disabel. Presentasi ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar BKI untuk ujian akhir semester. Dalam hal ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali, walaupun sangat sedikit. Masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Karakteristik anak tunarungu sebenarnya tidak beda jauh dengan karakteristik dari anak normal pada umumnya. Dalam hal ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal, karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Kemudian yang kedua, mengenai karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Dan hal ini terlihat jelas pada siswa berkebutuhan khusus pada tunarungu. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara itu berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Pada poin ketiga, mengenai karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dalam lingkungan. Nah, keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, kemudian ada ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos tanpa banyak masalah, dan lebih marah dan cepat tersinggung dibandingkan anak normal pada umumnya. Kemudian untuk klasifikasi tunarungu itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, kelompok 1 itu tunarungu dalam hal ini memiliki kehilangan 15-30 dB, atau mereka juga sering disebut dengan mild hearing loss atau ketunarunguan ringan. Daya tangkapnya terhadap suara cakapan manusia secara normal. Pada kelompok kedua, mereka kehilangan 31-60 dB. Disebut juga dengan moderate hearing loss atau ketunarunguan sedang. Daya tangkap terhadap suara cakap manusia hanya sebagian. Kemudian pada kelompok 3, mereka kehilangan 61-90 dB. Sebutannya adalah severe hearing loss atau ketunarunguan berat. Daya tangkap terhadap suara itu tidak ada. Pada kelompok 4, mereka kehilangan 91-120 dB. Mereka disebut dengan profound hearing loss atau ketunarunguan sangat berat. Daya tangkap terhadap suara sama sekali tidak ada. Dan yang terakhir adalah kelompok 5. Mereka kehilangan lebih dari 120 dB atau mereka sebutannya total hearing loss atau ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara cakap manusia itu tidak ada, tidak terdengar sama sekali. Kemudian terdapat bahasa yang digunakan penyandang tunarungu itu ada 2. Ada bahasa Bisindo dan ada bahasa Sibi. Bahasa Bisindo atau sebutannya ini bahasa isyarat Indonesia. Bahasa isyarat inilah yang sering ditemukan di kalangan teman tuli maupun teman inklusi. Nah, sekedar informasi bahwa tunarungu ini lebih suka disebut dengan teman tuli. Bisindo ini dibentuk oleh kelompok tuli yang muncul secara alami berdasarkan pengamatan teman tuli. Maka dari itu Bisindo memiliki variasi dialek di berbagai daerah.
Bisindo itu disampaikan dengan gerakan dua tangan, sementara CB tidak. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai CB. CB ini adalah sistem isyarat bahasa Indonesia. Sistem isyarat ini dibentuk oleh mantan kepala sekolah yang merupakan orang dengar. CB diadopsi dari bahasa isyarat Amerika. CB telah diresmikan pemerintah, namun lebih sering digunakan pada pembelajaran di SLB. CB dianggap lebih sulit karena mengandung kosakata yang baku dan rumit, serta memiliki awalan dan akhiran. Berbeda dengan Bisindo, CB disampaikan dengan satu tangan. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana Bisindo dengan CB agar lebih paham mengenai perbedaan antara kedua bahasa ini. Contohnya dalam huruf abjad, kalau Bisindo itu lebih menunjukkan realitanya. Seperti huruf A, mereka menggunakan huruf A seperti ini. Sementara dalam bahasa CB, mereka menggunakan huruf A seperti ini. Contohnya lagi dalam huruf B. Pada bahasa CB, huruf B itu bentuknya seperti ini. Sama dengan huruf B pada umumnya, bentuknya juga sama. Namun pada huruf CB, bentuk huruf B-nya seperti ini. Jadi berbeda antara huruf CB dengan Bisindo. Kemudian, metode guru BK terhadap siswa penyandang tunarungu dalam hal ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode kelompok. Metode ini yang dilakukan pembimbing agar siswanya dapat berinteraksi terhadap teman sekelasnya. Hal tersebut sangat memudahkan pembimbing karena dengan membimbing seperti ini dapat membimbing banyak orang sekaligus, namun hal tersebut haruslah memenuhi syarat. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, metode kelompok harus disusun secara sederhana, kemudian menggembirakan, menimbulkan suasana rileks dan tidak melelahkan, meningkatkan keakraban, diikuti oleh seluruh anggota kelompok, dan lainnya. Untuk mengenai metode pada kelompok ini ada beberapa juga. Yang pertama, metode ceramah. Nah, metode ceramah ini biasanya pembimbing akan lebih aktif dibandingkan dengan teman tuli, siswa tunarungu lainnya. Kemudian ada metode demonstrasi atau praktik. Hal ini seperti kerja kelompok dan lain-lain. Kemudian ada metode drill atau disebut dengan latihan kebiasaan yang baik. Serta yang terakhir adalah karya wisata. Kemudian ada metode kedua, yaitu metode individu. Dalam metode individu ada beberapa jenis konseling yang diarahkan, yaitu yang pertama ada konseling direktif, yaitu guru BK berusaha mengarahkan siswa tunarungu untuk memecahkan masalahnya. Karena dengan cara ini lebih mandiri ya siswa tersebut. Caranya adalah memberi saran, anjuran, dan nasihat. Kemudian pada konseling non-direktif, yaitu siswa diberikan seorang pembimbing berupa guru BK hanya untuk menampung pembicaraannya, sedangkan yang berperan aktif adalah siswa itu sendiri. Nah, konseling seperti ini berfokus pada siswa tunarungu yang memiliki masalah. Kemudian ada konseling elektif. Konseling ini bentuknya pembimbing itu digunakan secara kombinasi atau bergantian. Jadi pembimbing itu berbicara, nanti ada saatnya siswa atau tunarungu tersebut ikut berbicara ya. Jadi komunikasinya lancar. Adapun beberapa cara yang digunakan dalam metode individu, yaitu metode tanya jawab dan metode penugasan. Kemudian pada langkah-langkah memberi bimbingan konseling terhadap siswa penyandang tunarungu itu ada 5 langkah. Yang pertama ada langkah identifikasi anak atau siswa. Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan siswa atau mengenal lebih jauh mengenai siswa tersebut. Jadi kita mengetahui gejala-gejala yang tampak untuk lebih mengetahui atau memperdalam apa sih langkah-langkah selanjutnya yang guru BK bisa identifikasi dari hal tersebut. Kemudian adalah langkah diagnosis. Langkah diagnosis ini menempatkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan identifikasi tadi. Jadi dalam hal ini kita bisa mengetahui berdasarkan pengumpulan data dan studi terhadap anak tersebut. Kemudian pada langkah yang ketiga adalah langkah prognosis.
Langkah prognosis yaitu langkah untuk menetapkan bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak. Langkah ini sesuai dengan kesimpulan dari langkah diagnosis. Yang keempat adalah langkah terapi. Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan yang diterapkan dalam langkah prognosis untuk proses kontinu dan sistematis serta memerlukan pengamatan yang cermat dalam penyelesaian bimbingan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah langkah evaluasi atau follow up. Langkah ini dimaksudkan untuk memulai dan mengetahui sejauh manakah terapi tersebut mencapai hasilnya. Kemudian ada terapi tunarungu. Di sini ada 5 terapi yang diterapkan dalam konseling terhadap siswa penyandang tunarungu atau kita sebut dengan teman tuli. Yang pertama adalah terapi visual. Terapi ini, karena kan penyandang tunarungu itu tidak dapat mendengar dengan jelas ya, maka terapi ini sangat penting. Contohnya saja penerapan seperti guru BK meletakkan gambar yang kemudian diberi keterangan, lalu guru BK tersebut menyampaikan dengan jelas, sehingga siswa dapat mengenal nama-nama benda di sekitarnya dan menambah kosakata baru. Yang kedua ada terapi musik. Seperti yang saya sampaikan bahwa tunarungu itu memiliki klasifikasi pada tingkat terendah sampai yang terberat. Nah, jika yang terendah biasanya menggunakan alat bantu, maka boleh sesekali alat bantu itu tidak digunakan dan menggunakan terapi musik ini. Karena musik bukan hanya soal tinggi rendahnya nada, suara, tapi dapat menambah kosakata siswa. Kemudian musik juga dapat melatih auditori dan emosi. Ketika sering melaksanakan terapi ini, emosinya dapat lebih stabil. Kemudian pada terapi yang ketiga ada terapi bermain. Nah, guru BK biasanya menerapkan ini agar siswa dapat berkomunikasi dengan orang lain dan menjalin hubungan sosial dengan baik. Yang keempat ada terapi bicara. Penyandang tunarungu biasanya kesulitan dalam mendengar, sehingga kesulitan juga dalam berbicara. Oleh karena itu, terapi bicara ini digunakan untuk melatih kosakata dan bahasa. Hal ini juga sangat efisien. Kemudian pada yang terakhir, terapi terpadu. Nah, terapi ini adalah terapi yang kompleks ya, memadukan antara terapi visual, mendengar, dan bicara. Sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.